Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran alur cerita yang akan terlihat di layar naskah. Dalam pembuatan video, proses kali ini dibuat agar sang presenter mengerti detail dari presentasi yang akan disampaikan. Penulis naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan, tetapi masih mengandung seperti oleh pendukung akan produksi. Sebelum menulis naskah untuk kepentingan dan tujuan apapun, sebaiknya mencoba memahami terlebih dahulu karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual. Media audiovisual mampu menghadiri informasi atau pesan dalam wujud gambar, visual, dan suara secara real nyata. B. Media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. C. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar visual, fakta, kejadian nyata, maupun sebuah fiksi gagasan kreatif. D. Melalui media televisi, program audiovisual dapat setiap kali siaran atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. Fungsi naskah dalam membuat presentasi video. Naskah berfungsi sebagai 1. Dasar menentu kostum, dasar penentuan pemeran, dasar penghitungan anggaran, dasar penentuan lokasi dan dekorasi, dasar pedoman pengambilan gambar dan syuting. 6. Pedoman utama dalam pelaksanaan produksi. Hal yang harus diperhatikan pada naskah presentasi video: produk, benda, atau kerja, alur presentasi logis, menggunakan urutan naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan. Urutan terjaga komunitasnya. Narasi hanya berngantar dan menjelaskan hal yang tertentu. Dasar penentuan peralatan yang akan digunakan, dasar penentuan kerabat kerja yang diperlukan, dan lain-lain. Jenis naskah non-cerita: berita, e-news, dokumenter, feature, reality program, dan lain-lain. 2. Cerita drama, hiburan, musik, lawak, kuis, dan lain-lain, iklan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya punya makanan kacang dan makanan ringan campur. Makanan ini komposisinya kacang polong, makaroni, mengandung tepung terigu, kacang tanah, bumbu rasa, sambal geprek. Makanan ini diproduksi oleh Manohara Asri. Manohara Asri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau snack. Makanan ini mengandung alergen, jadi jangan berlebihan ya. Berlebihan itu tidak baik. Makanan ini bisa dimakan di musim panas atau di musim dingin. Mari kita coba. Enak, pokoknya kalian harus coba. Ini akan menjelaskan kegiatan belajar 17 pengetahuan tentang presentasi video proses pengambilan gambar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu mengenal dan melakukan tahapan produksi dengan alat perekam gambar seperti camcorder, handphone, webcam, dan screen recorder. Yang kedua, menjelaskan ukuran gambar. Yang ketiga, menjelaskan pergerakan kamera. Yang keempat, menjelaskan tata cahaya. Yang kelima, menjelaskan tata suara. Dan ada pula uraian materi yang akan kita bahas, yaitu mulai dari perekam video dengan berdasarkan dan konsep yang sudah dirancang, kemudian proses rekaman baik visual maupun audio dilakukan dengan seluruh pendukung bekerja sama dalam proses produksi. Pada proses produksi, Anda harus menyiapkan yang pertama alat perekam gambar atau camcorder. Kamerawan memerlukan sejumlah peralatan standar untuk dapat merekam gambar dengan baik. Di antaranya yaitu kamera atau camcorder untuk merekam gambar dan suara. Contoh kamera profesional handcam. Yang kedua ada tripod
agar kamera tidak bergoyang. Yang ketiga ada lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya. Yang keempat ada mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar. Ada pula yaitu menangkap gambar dengan kamera handcam. Yaitu kamera merupakan salah satu alat penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan atau kegiatan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan kamera. Kamera dioperasikan oleh kru film yang biasa disebut kamerawan dan dioperasikan sesuai dengan arahan sutradara. Seorang kamerawan perlu mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, dan hal-hal dalam pengambilan gambar. Yang pertama, teknik memegang kamera video. Peganglah kamera dengan mantap. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol zoom, dan tangan yang lain untuk menjaga agar posisi kamera tidak bergoyang. Dapat digerakkan ke berbagai posisi tergantung dari sudut pengambilan yang diinginkan, atau gunakan selalu tripod untuk menjaga gambar tetap stabil. Yang kedua ada zoom. Hindarkan penggunaan teknik zoom untuk merekam pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod. Ini adalah cara dasar untuk menghindari terjadinya guncangan pada gambar. Dalam proses melakukan zoom in dan zoom out, kamerawan terlebih dahulu harus memastikan angle terakhir dari angle zoom tersebut. Yang ketiga ada peraturan 5 detik. Peraturan penting dalam merekam adalah rekaman adalah waktu yang lebih lama dan hindarkan gerakan kamera yang tidak perlu. Selalu rekam satu adegan sekurang-kurangnya dalam 5 detik. Ini akan memudahkan editor untuk mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Ingat untuk tetap menghitung dalam hati sampai 5 detik meskipun pada kondisi yang sulit. Rekam subjek Anda selama 5 detik, stop dan ambil gambar yang lain. Yang keempat, fokus, exposure, and keseimbangan, cerah putih atau white balance. Hal pertama yang harus dilakukan kamerawan sebelum mengambil gambar adalah menyesuaikan mata kamera pada setiap kali pindah lokasi. Untuk pengambilan gambar, periksa selalu fokus dan ekspor. Bila menggunakan zoom jauh dan dekat, fokuskan selalu pada jarak ideal ke objek yang Anda inginkan untuk direkam. Setiap kali kamerawan mengubah lokasi pengambilan gambar, maka kondisi cahaya pasti juga akan berubah. Maka kamerawan perlu menyesuaikan keseimbangan warna putih pada 166 kamera. Proses ini disebut dengan mengatur keseimbangan cerah putih atau white balance kamera. Yang kelima, tanggal dan waktu. Jangan pernah memasang tanda tanggal dan waktu pada layar yang terekam. Ini akan membuat video sama sekali tidak dapat digunakan. Penulisan tanggal dan waktu pada layar tidak membuktikan bahwa video ini diambil pada saat yang tertulis di layar. Karena bisa saja yang tertulis tanggal 5 November 1950 tidak menjamin pengambilan video tersebut pada tahun 1950. Bisa saja setiap orang mengubah tanggal dan waktu tersebut, namun sebaiknya Anda selalu merekam suara Anda pada awal pengambilan gambar yang menjelaskan kapan gambar tersebut direkam, lokasi Anda merekam gambar. Cara inilah yang dapat merekam secara permanen informasi waktu dan tempat pengambilan gambar. Yang keenam, gambar pengisi atau cutaways. Bila Anda merekam sebuah objek kegiatan ataupun wawancara, Anda perlu mengambil gambar yang lain. Sebagai contoh, bila Anda merekam sebuah wawancara, Anda perlu untuk merekam juga kantor orang yang Anda wawancarai atau sesuatu yang lain untuk memberikan penjelasan tambahan. Bagi video wawancara Anda, contoh lain, bila Anda membuat video tentang orang utan, jangan lupa untuk merekam hutan tempat mereka tinggal dan kebakaran hutan yang merusak habitatnya. Bila ada ini,
Bila ada ini akan membuat sebuah video lebih informatif. Berikut adalah prosedur dasar menggunakan kamera. Yang pertama, cara merekam gambar, yaitu hidupkan kamera. Yang kedua, atur viewfinder. Yang ketiga, masukkan media, simpan seperti kaset, pita, kartu memori, CD, DVD, hard disk, dan lain-lain. Yang ketiga, atur ulang kode waktu atau time kode. Yang keempat, setiap mengambil gambar baru, rekam color burst selama 10 detik bila ada. Yang kelima, atur white balance. Yang keenam, yaitu atur suara. Pastikan level audio bergerak 168 digital zoom. Penggunaan digital zoom bisa membuat kualitas gambar berkurang. C, yaitu screen recording. Selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan screen recording atau merekam layar. Screen recording adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau pirantil keluaran visual lainnya. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh aplikasi perekam layar yang digaskan pada komputer. Walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang menangkap keluaran video dari komputer. Screencast-O-Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencast pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Screencast-O-Matic memberikan layanan software gratis yang memungkinkan pengguna untuk merekam semua tampilan dan gerakan pada layar monitor. Baik gerakan kursor dan klik indikator mudah untuk digunakan, dapat menambahkan keterangan atau komentar dengan mudah. Aplikasi ini dapat diunduh atau di-download di alamat http://www.screencast-o-matic.com atau langsung merekam secara online di halaman tersebut dengan mengklik record dan mengikuti proses berikutnya yang diminta. Built-in kamera atau webcam dapat digunakan untuk mengambil gambar operator komputer sebagai pemain atau presenter. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menambahkan sebuah file teks untuk captioning dan berbagai video dengan audis video dapat disimpan dalam format MP4, FVL, FLV dan kemudian diunggah atau diupload ke Screencast-O-Matic webpage atau YouTube. Anda dapat menggunakan Screencast-O-Matic untuk merekam tugas guru yang menggunakan komputer, presentasi produk, bercerita, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu instalasi Screencast-O-Matic. Sebelum dapat menggunakan Screencast-O-Matic, Anda perlu melakukan instalasi aplikasi pada komputer ataupun laptop dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pilih software installer Screencast-O-Matic, kemudian klik 2 kali atau klik kanan, kemudian pilih open. Yang kedua, setelah menu pop-up instalasi atau welcome to the Screencast-O-Matic Stub Wizard muncul, pilih tombol install untuk melanjutkan proses instalasi. Yang ketiga, biarkan proses instalasi program selesai dijalankan sehingga akan muncul menu pop-up berikutnya. Dan yang terakhir yaitu centang checkbox jika ingin memulai program dan tekan tombol finish atau sebaliknya. Jangan pilih checkbox jika tidak ingin menjalankan software. Dua, menggunakan Screencast-O-Matic. Setelah instalasi Screencast-O-Matic, aplikasi dapat langsung digunakan tanpa harus memerlukan legislatif. A. Tekan atau klik tombol record, kemudian tunggu sampai tulisan di layar bertulisan Go. Jangan khawatir, bila gambar dari webcam Anda tidak muncul dalam layar karena secara sistem gambar dari webcam akan disembunyikan. B. Mulailah mempresentasikan hasil karya Anda. C. Untuk menghentikan proses rekaman sementara, tekan tombol pause icon. Sedangkan untuk mengulang pengambilan video, jika dianggap belum selesai, pilih tombol reset icon. D. Setelah proses rekaman selesai, pilih tombol down icon. Anda akan dihadapkan ke menu penyimpanan file. E. Untuk melihat hasil rekaman, tekan tombol play icon.
seperti yang ditunjukkan pada kotak merah di atas. Jika sudah terasa cukup, simpan file. 2. Ukuran gambar. Ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi, dan kondisi objek. Ukuran pengambilan gambar selalu berkaitan dengan ukuran tubuh manusia. Terdapat bermacam-macam istilah antara lain pada tabel 1. Establishing shoot. 2. Extreme long shoot. 3. Very long shoot. 4. Medium long shoot. 5. Long shoot. 6. Full shoot. 7. Medium long shoot. 8. Can shoot. 9. Wide angle. 10. Mid shoot. 11. Medium class up. 12. Class up. 13. Big class up. 15. Extreme class. 16. On shoot. 17. To shoot. 18. The shoot. 19. Group shoot. 3. Gerakan kamera. Gerakan kamera akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oleh karenanya, maka dibedakan dengan istilah-istilah sebagai berikut. A. Pan atau panning. B. Tilt atau tilting. C. Track in. Hal yang harus diperhatikan. 4. Tata cahaya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video adalah pencahayaan. Tata cahaya dibuat sederhana, mungkin dengan cara selama pengambilan gambar, objek harus menghadap sumber cahaya utama. Disarankan dengan membuat sumber cahaya selama 3 titik. Teknik tata cahaya 3 titik tervinling adalah metode standar yang digunakan dalam media visual seperti video, film, dan fotografi. Ini adalah sistem yang sederhana namun serbaguna yang menjadi dasar tata cahaya. A. Keylig. Keylig adalah penyimpanan terarah yang utama yang mengenai atau jatuh pada suatu objek. B. Fill light. Fill light adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan. Fill-light adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh keylight. Ini adalah cahaya sekunder yang digunakan untuk mengatur bayangan agar tidak terlalu keras atau lembut yang diciptakan oleh keylight. C. Backlight. Backlight adalah penyinaran dari belakang subjek. 5. Tata suara. Tata suara adalah bagian yang penting dari sebuah produk video untuk melengkapi sebuah penjelasan, sebuah cerita. Dalam membuat presentasi video, ada kalanya selain menggunakan suara, presenter sendiri juga menggunakan suara orang lain dalam membacakan narasi dan video yang ditampilkan. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi berkaitan dengan video yang 2. Menggunakan Screencast-O-Matic. Setelah instalasi Screencast-O-Matic, aplikasi dapat langsung digunakan tanpa harus memerlukan legislatif. A. Tekan atau klik tombol record, kemudian tunggu sampai tulisan di layar bertulisan Go. Jangan khawatir bila gambar dari webcam Anda tidak muncul dalam layar karena secara sistem gambar dari webcam akan disembunyikan. B. Mulailah mempresentasikan hasil karya Anda. C. Untuk menghentikan proses rekaman sementara, tekan tombol pause icon. Sedangkan untuk mengulang pengambilan video, jika dianggap belum selesai, pilih tombol reset icon. D. Setelah proses rekaman selesai, pilih tombol down icon
Anda akan dihadapkan ke menu penyimpanan file. Untuk melihat hasil rekaman, tekan tombol play icon seperti yang ditunjukkan pada kotak merah di atas. Jika sudah terasa cukup, simpan file. 2. Ukuran gambar. Ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi, dan kondisi objek. Ukuran pengambilan gambar selalu berkaitan dengan ukuran tubuh manusia. Terdapat bermacam-macam istilah antara lain pada tabel. 1. Establishing shot. 2. Extreme long shot. 3. Very long shot. 4. Medium long shot. 5. Long shot. 6. Full shot. 7. Medium long shoot. 8. Can shoot. 9. Wide angle. 10. Mid shoot. 11. Medium close up. 12. Close up. 13. Big close up. 15. Extreme close. 16. On shoot. 17. To shoot. 18. The shoot. 19. Group shoot. 3. Gerakan kamera. Gerakan kamera akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oleh karenanya, maka dibedakan dengan istilah-istilah sebagai berikut. A. Pan atau panning. B. Tilt atau tilting. C. Track in. Hal yang harus diperhatikan. 4. Tata cahaya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video adalah pencahayaan. Tata cahaya dibuat sederhana, mungkin dengan cara selama pengambilan gambar, objek harus menghadap sumber cahaya utama. Disarankan dengan membuat sumber cahaya selama 3 titik. Teknik tata cahaya 3 titik tervinlighting adalah metode standar yang digunakan dalam media visual seperti video, film, dan fotografi. Ini adalah sistem yang sederhana namun serbaguna yang menjadi dasar tata cahaya. A. Keylig. Keylig adalah penyimpanan terarah yang utama yang mengenai atau jatuh pada suatu objek. B. Fill light. Fill light adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan. Fill light adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh keylight. Ini adalah cahaya sekunder yang digunakan untuk mengatur bayangan agar tidak terlalu keras atau lembut yang diciptakan oleh keylight. C. Backlight. Backlight adalah penyinaran dari belakang subjek. 5. Tata suara. Tata suara adalah bagian yang penting dari sebuah produk video untuk melengkapi sebuah penjelasan, sebuah cerita. Dalam membuat presentasi video, ada kalanya selain menggunakan suara, presenter sendiri juga menggunakan suara orang lain dalam membacakan narasi dan video yang ditampilkan. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi berkaitan dengan video yang